ketika kehadiran tidak lagi diukur dari tubuh yang duduk di kursi, tangan yang bersalaman, atau senyum yang dipaksakan di tengah ruangan. Ada momen ketika seseorang justru menjadi paling terasa saat ia tidak ada di sana. Dan mungkin inilah pesan yang sedang mengetuk pintu batinmu hari ini. Kamu tidak datang ke acara itu, tetapi satu kursi kosong yang seharusnya ditempati olehmu berubah menjadi cermin besar yang memantulkan semua hal yang selama ini orang coba sembunyikan. Mereka mungkin datang dengan pakaian rapi, dengan wajah yang dibuat tenang, dengan percakapan yang disusun seolah semuanya biasa saja. Mereka mungkin tertawa, menyapa, duduk, makan, berbicara, dan berpura-pura bahwa acara itu tetap lengkap tanpa kehadiranmu. Tetapi alam semesta memiliki cara yang aneh dalam membongkar kepalsuan. Kadang bukan suara keras yang membuat orang terdiam, melainkan keheningan yang terlalu jujur untuk diabaikan. Kadang bukan kehadiranmu yang membuat mereka merasa kecil, melainkan ketidakhadiranmu yang membuat mereka sadar bahwa selama ini kamu membawa sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Satu kursi kosong itu bukan sekadar kursi, itu adalah simbol. Itu adalah ruang yang tiba-tiba berbicara tanpa suara. Itu adalah tanda bahwa ada jiwa yang pernah dianggap biasa, tetapi ternyata menyimpan getaran yang membuat ruangan kehilangan keseimbangannya ketika ia tidak hadir. Kursi itu seperti saksi diam yang berkata kepada semua orang, "Lihatlah, dia yang kalian kira tidak penting. Ternyata meninggalkan kekosongan yang tidak bisa kalian tutup dengan percakapan apapun. Mungkin selama ini kamu terlalu sering hadir untuk orang-orang yang tidak benar-benar melihatmu. Kamu datang ketika dipanggil, kamu membantu ketika dibutuhkan, kamu tersenyum meski hatimu lelah, kamu diam meski dirimu disalah pahami. Kamu berusaha menjaga suasana agar tidak pecah, menjaga hubungan agar tidak retak, menjaga nama orang lain agar tetap baik meski mereka tidak selalu menjaga namamu. Tetapi hari itu, ketika kamu memilih tidak datang, sesuatu berubah. Bukan karena kamu ingin membalas, bukan karena kamu ingin membuat mereka mencarimu, tetapi karena batinmu akhirnya menaati panggilan yang lebih dalam. Berhenti hadir di tempat yang tidak lagi menghormati nilaimu. Dan disitulah langit mulai bekerja, bukan dengan teriakan, bukan dengan hukuman yang terlihat kasar, tetapi dengan cara yang halus, tajam, dan mengguncang. Namamu mulai muncul di percakapan. Awalnya hanya satu orang yang bertanya, "Dia tidak datang?" Lalu yang lain menoleh. Lalu ada jeda. Lalu ada yang pura-pura tidak peduli, tetapi telinganya tetap menangkap setiap kata tentangmu. Lalu ruangan itu, yang tadinya dipenuhi suara, perlahan kehilangan pusatnya. Mereka mulai membicarakanmu bukan karena kamu meminta perhatian, tetapi karena ketidakhadiranmu memaksa mereka menyadari pengaruhmu. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Tidak semua ketidakhadiran berarti kehilangan arah. Kadang ketidakhadiran adalah bentuk tertinggi dari kesadaran diri. Kadang kamu harus tidak hadir di meja yang salah agar alam semesta menunjukkan betapa besar nilai yang selama ini kamu bawa. Kadang kamu harus menarik langkah dari keramaian agar orang-orang yang terbiasa meremehkanmu akhirnya mendengar gema dari keheninganmu. Jangan lewatkan pesan ini, karena mungkin inilah tanda yang selama ini kamu butuhkan. Mungkin kamu sedang berada di masa ketika kamu merasa bersalah karena menjauh, merasa berat karena tidak lagi memaksakan diri, merasa takut kalau keputusanmu dianggap sombong, dingin, atau berubah. Tetapi pesan ini datang untuk mengatakan, tidak semua perubahanmu harus dijelaskan. Tidak semua ketidakhadiranmu harus diminta maafkan. Tidak semua kursi kosong harus segera kamu isi kembali. Ada kursi yang memang harus kosong agar semua orang tahu bahwa kehadiranmu bukan pajangan, melainkan energi. Bagian 1, kursi kosong itu menjadi bahasa langit yang tidak bisa mereka bantah. Kursi kosong itu terlihat sederhana bagi mata biasa. Hanya tempat duduk yang tidak ditempati, hanya ruang kecil di antara banyak orang, hanya satu titik hening di tengah acara yang tampak berjalan seperti biasa. Tetapi bagi jiwa yang peka, kursi kosong itu adalah bahasa. Ia berbicara kepada semua yang hadir tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak berteriak, tetapi getarannya menyebar. Ia tidak bergerak,
tetapi semua perhatian perlahan mengarah ke sana. Ia tidak membawa namamu secara tertulis, tetapi semua orang tahu kursi itu adalah ruang yang seharusnya menjadi milikmu. Inilah salah satu rahasia besar dalam perjalanan jiwa terpilih. Kehadiranmu tidak selalu disadari ketika kamu ada, tetapi ketidakhadiranmu seringkali membuka mata banyak orang. Selama kamu hadir, mereka terbiasa. Mereka mengira senyummu adalah sesuatu yang wajar. Mereka mengira bantuanmu adalah sesuatu yang memang seharusnya kamu berikan. Mereka mengira kesabaranmu tidak memiliki batas. Mereka mengira karena kamu sering diam, kamu tidak punya harga diri. Mereka mengira karena kamu tetap baik, kamu tidak pernah terluka. Mereka mengira karena kamu selalu datang, kamu akan selalu tersedia. Tetapi ketika kursi itu kosong, pola lama mulai retak. Seseorang mungkin melihat ke arah pintu lebih dari sekali. Seseorang mungkin memeriksa pesan di ponselnya, berharap ada kabar darimu. Seseorang mungkin bertanya dengan nada biasa, padahal hatinya tidak biasa. Seseorang mungkin berkata, "Oh, dia tidak datang." Tetapi di dalam kalimat itu ada kegelisahan yang tidak ingin diakui. Karena ketidakhadiranmu membawa pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar alasan mengapa kamu tidak hadir. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, mengapa suasana terasa berbeda tanpa dirinya? Dan inilah yang membuat kursi kosong itu menjadi bahasa langit. Ia tidak menjelaskan alasanmu, tetapi ia memaksa orang-orang menafsirkan ulang keberadaanmu. Ia membuat mereka melihat bahwa selama ini kamu bukan sekadar bagian dari acara, melainkan bagian dari keseimbangan yang tidak mereka sadari. Ada orang yang kehadirannya seperti dekorasi, indah tetapi tidak mengubah apa-apa. Ada orang yang kehadirannya seperti suara latar, ada atau tidak ada hampir sama saja. Tetapi ada juga orang yang kehadirannya seperti pusat gravitasi. Ketika ia pergi, semua hal yang tadinya terlihat rapi mulai terasa miring. Jiwa terpilih, kamu mungkin tidak menyadari bahwa selama ini energimu menahan banyak hal agar tidak runtuh. Kamu menahan suasana dengan kelembutanmu. Kamu menahan konflik dengan kesabaranmu. Kamu menahan kekacauan dengan kemampuanmu memahami orang lain. Kamu menahan luka dengan memilih tidak membalas. Kamu menahan kepahitan dengan tetap berbicara baik. Dan ketika kamu tidak datang, orang-orang akhirnya merasakan lubang besar yang biasanya kamu isi tanpa banyak bicara. Kursi kosong itu seperti cermin yang diletakkan di tengah ruangan. Orang yang tulus akan merasa kehilangan. Orang yang pernah menyakitimu akan merasa tertusuk. Orang yang pura-pura tidak peduli akan merasa terganggu. Orang yang selama ini hanya mengambil manfaat darimu akan merasa tidak nyaman karena tidak ada lagi sumber energi yang bisa mereka serap. Dan orang yang diam-diam menghargaimu akan menyadari bahwa keberadaanmu jauh lebih besar daripada yang pernah mereka ungkapkan. Namun yang paling penting bukan apa yang mereka rasakan. Yang paling penting adalah apa yang sedang dibentuk di dalam dirimu. Ketidakhadiranmu hari itu bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang dirimu yang mulai belajar bahwa kamu tidak harus selalu membuktikan diri dengan hadir. Kamu tidak harus duduk di setiap kursi yang disediakan untukmu. Kamu tidak harus datang hanya karena takut dianggap berubah. Kamu tidak harus mengorbankan ketenangan batinmu demi mempertahankan citra sebagai orang yang selalu ada. Ada kehadiran yang suci, tetapi ada juga ketidakhadiran yang menyelamatkan. Ada datang yang lahir dari kasih, tetapi ada juga datang yang lahir dari rasa takut. Ada menetap yang merupakan bentuk kesetiaan, tetapi ada juga menetap yang sebenarnya hanya penjara halus. Maka ketika kamu memilih tidak datang, bukan berarti kamu kehilangan kasih. Bisa jadi, untuk pertama kalinya setelah lama sekali, kamu sedang mengasihi dirimu sendiri dengan cara yang benar. Kursi kosong itu berkata kepada mereka, dia tidak lagi bisa dipanggil hanya untuk melengkapi suasana. Kursi kosong itu berkata kepada dirimu, kamu tidak lagi harus hadir di tempat yang membuat jiwamu mengecil. Dan kursi kosong itu berkata kepada alam semesta, seseorang telah belajar berdiri di dalam harga dirinya sendiri. Inilah awal dari perubahan takdir. Bukan perubahan yang selalu dimulai dengan sorak-sorai, tetapi perubahan yang dimulai dari satu keputusan sunyi. Keputusan untuk tidak memaksakan diri.
Keputusan untuk tidak terus-menerus menjadi penopang bagi ruangan yang tidak pernah bertanya, apakah kamu lelah? Keputusan untuk membiarkan satu kursi kosong menjadi saksi bahwa jiwa yang terpilih tidak selalu harus menjelaskan langkahnya kepada manusia. Bagian 2. Ketidakhadiranmu mengukur nilai yang dulu mereka abaikan. Ada nilai yang baru terlihat ketika tidak lagi tersedia. Air terasa paling berharga ketika dahaga sudah tiba. Cahaya terasa paling dicari ketika ruangan mendadak gelap. Dan kehadiran seseorang seringkali baru dihitung ketika kursinya kosong. Ketika suaranya tidak terdengar, ketika tangannya tidak lagi membantu, ketika senyumnya tidak lagi hadir untuk meredakan ketegangan. Itulah yang terjadi padamu. Ketidakhadiranmu menjadi alat ukur yang tidak bisa mereka palsukan. Selama ini, mungkin kamu hadir terlalu sering. Kamu memberi terlalu banyak. Kamu memaafkan terlalu cepat. Kamu memahami terlalu dalam. Kamu membuat orang nyaman sampai mereka lupa bahwa kenyamanan itu punya sumber. Mereka menikmati kehangatanmu tetapi tidak menghormati api yang menjaganya tetap menyala. Mereka menikmati kesediaanmu tetapi tidak melihat pengorbanan yang diam-diam kamu telan. Mereka menikmati kehadiranmu tetapi lupa bertanya apakah kamu juga merasa dihargai. Lalu datanglah hari ketika kamu tidak ada. Dan anehnya, justru pada hari itulah namamu menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Namamu berjalan dari mulut ke mulut, dari tatapan ke tatapan, dari pertanyaan kecil ke pembicaraan panjang. Bukan karena kamu membuat panggung. Bukan karena kamu mengirim pesan agar mereka membahasmu. Bukan karena kamu mencari perhatian, tetapi karena ketidakhadiranmu menciptakan ruang kosong yang terlalu besar untuk diabaikan. Orang-orang mulai mengingat hal-hal yang dulu mereka anggap kecil. Mereka ingat caramu menyapa. Mereka ingat caramu menenangkan keadaan. Mereka ingat caramu membantu tanpa ribut. Mereka ingat caramu hadir, meski tidak selalu diperlakukan dengan layak. Mereka ingat bahwa saat kamu ada, suasana terasa lebih utuh. Mereka ingat bahwa saat kamu hadir, ada sesuatu yang berjalan lebih ringan. Dan disitulah nilai yang dulu mereka abaikan mulai muncul seperti tulisan tersembunyi yang baru terbaca setelah terkena cahaya. Jiwa terpilih, ketahuilah, tidak semua orang mampu menghargai sesuatu saat sesuatu itu masih di depan mata. Ada orang yang baru belajar menghitung setelah kehilangan. Ada orang yang baru memahami arti setelah jarak tercipta. Ada orang yang baru sadar bahwa kamu bukan orang biasa setelah kamu berhenti bersikap seperti orang yang bisa dipanggil kapan saja. Maka jangan terlalu cepat merasa bersalah karena tidak datang. Mungkin ketidakhadiranmu adalah pelajaran yang tidak bisa diberikan oleh kata-kata. Kamu tidak sedang menghukum mereka. Kamu sedang membiarkan kenyataan berbicara. Kamu tidak sedang menjauh karena sombong. Kamu sedang berdiri di jarak yang sehat agar semua orang melihat batas yang dulu mereka langgar tanpa sadar. Kamu tidak sedang membuat drama. Kamu sedang mengembalikan kehormatan kepada dirimu sendiri setelah terlalu lama menempatkan kenyamanan orang lain di atas luka batinmu. Dan ada keindahan yang sangat dalam di sini. Kamu tidak perlu menjelaskan nilaimu kepada orang yang benar-benar merasakannya. Nilai itu akan berbicara sendiri. Ketika kamu tidak hadir, orang yang tulus akan merindukanmu dengan cara yang lembut. Orang yang memanfaatkanmu akan gelisah karena kehilangan akses. Orang yang iri akan mencoba mengecilkan alasan ketidakhadiranmu. Orang yang pernah meremehkanmu akan mencari celah untuk menyebutmu berubah. Tetapi semua reaksi itu, tanpa mereka sadari, justru menjadi bukti bahwa keberadaanmu berpengaruh. Jika kamu tidak penting, mengapa mereka membahasmu? Jika ketidakhadiranmu tidak berarti, mengapa kursi kosong itu menarik perhatian? Jika kamu hanya orang biasa di mata mereka, mengapa suasana berubah ketika kamu tidak datang? Jika mereka benar-benar tidak peduli, mengapa namamu muncul berulang kali dalam percakapan? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah gema langit. Ia tidak meminta kamu menjawabnya dengan amarah. Ia hanya ingin kamu melihat bahwa nilai tidak selalu diakui secara langsung. Kadang nilai muncul dari kegelisahan orang lain ketika mereka kehilangan akses kepadamu. Kadang nilai terlihat dari cara ruangan menjadi aneh tanpa kehadiranmu. Kadang nilai terungkap bukan dari pujian,
tetapi dari ketidaknyamanan mereka saat kamu tidak lagi berada dalam jangkauan. Namun jangan gunakan kesadaran ini untuk menjadi keras hati. Jiwa terpilih tidak naik derajat dengan dendam. Jiwa terpilih naik derajat dengan kejernihan. Kamu boleh memahami bahwa kamu bernilai tanpa harus merendahkan siapapun. Kamu boleh menyadari bahwa kehadiranmu penting tanpa harus memaksa orang lain mengakuinya. Kamu boleh tersenyum dalam diam ketika namamu dibicarakan, bukan karena kamu menang atas mereka, tetapi karena kamu akhirnya menang atas kebutuhan untuk selalu divalidasi. Ketidakhadiranmu hari itu menjadi timbangan, dan timbangan itu menunjukkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kamu membawa bobot batin yang besar. Kamu membawa pengaruh yang tidak selalu tampak di permukaan. Kamu membawa warna yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka jangan lagi berjalan seolah kamu tidak berarti. Jangan lagi duduk di tempat yang membuatmu merasa kecil. Jangan lagi memohon untuk dilihat oleh mata yang sengaja tertutup. Kursi kosong itu telah mengukur nilaimu. Dan hasilnya jelas, kamu bukan sekadar tamu dalam acara itu. Kamu adalah kehadiran yang meninggalkan bekas, bahkan ketika tubuhmu tidak berada di sana. Bagian 3. Mereka yang dulu meremehkan mulai gelisah karena kamu tidak lagi mudah dijangkau. Ada jenis kegelisahan yang tidak lahir dari kehilangan seseorang secara fisik, tetapi dari hilangnya kendali atas seseorang. Dan inilah yang mungkin terjadi pada sebagian orang di acara itu. Mereka bukan hanya heran karena kamu tidak datang. Mereka gelisah karena untuk pertama kalinya, kamu tidak bisa ditebak. Kamu tidak lagi mengikuti pola lama. Kamu tidak lagi hadir hanya karena ada undangan. Kamu tidak lagi datang hanya karena takut dianggap tidak enak. Kamu tidak lagi menundukkan dirimu pada kebiasaan lama yang membuat mereka merasa selalu punya akses kepadamu. Selama ini, mungkin ada orang-orang yang mengira mereka tahu cara mengendalikanmu. Mereka tahu kamu mudah merasa bersalah. Mereka tahu kamu tidak suka membuat orang kecewa. Mereka tahu kamu cenderung mengalah demi menjaga hubungan. Mereka tahu kamu sering memilih diam meski hatimu penuh. Mereka tahu kamu akan datang, meski pernah dibuat terluka. Mereka tahu kamu akan tersenyum, meski sebelumnya tidak diperlakukan dengan hangat. Mereka tahu kamu akan tetap baik, karena begitulah dirimu. Tetapi kali ini berbeda. Ketika kursi itu kosong, ada sinyal yang masuk ke ruang batin mereka. Kamu telah berubah. Bukan berubah menjadi buruk, tetapi berubah menjadi lebih sadar. Bukan berubah menjadi angkuh, tetapi berubah menjadi lebih teguh. Bukan berubah menjadi dingin, tetapi berubah menjadi lebih selektif dalam memberikan energi. Dan bagi orang-orang yang selama ini nyaman dengan versi dirimu yang selalu tersedia, perubahan itu terasa seperti ancaman. Mereka mungkin mulai bertanya, kenapa dia tidak datang? Tetapi di balik pertanyaan itu, ada pertanyaan lain yang lebih dalam. Apakah dia mulai sadar? Mereka mungkin berkata, paling hanya sibuk. Tetapi di balik kalimat itu, ada rasa tidak aman. Apakah dia sudah tidak bisa kami tarik seperti dulu? Mereka mungkin mencoba menertawakan ketidakhadiranmu, tetapi tawa itu tidak benar-benar ringan. Karena mereka tahu ada sesuatu yang sudah bergeser. Jiwa terpilih ketika seseorang yang selama ini sabar mulai membuat batas. Orang-orang yang terbiasa melanggar batas itu akan menyebutnya berubah. Ketika seseorang yang selama ini selalu hadir mulai memilih tempat mana yang layak didatangi, orang-orang yang terbiasa mendapat kehadirannya secara gratis akan merasa tersinggung. Ketika seseorang yang dulu mudah dipanggil mulai mendengar suara batinnya sendiri, mereka yang pernah memanfaatkan kelembutannya akan merasa kehilangan pegangan. Tetapi jangan takut pada kegelisahan mereka. Kegelisahan mereka bukan tanda bahwa kamu salah. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu akhirnya keluar dari pola yang salah. Seringkali, ketika kamu mulai menyelamatkan dirimu, orang yang menikmati pengorbananmu akan merasa dirugikan. Ketika kamu mulai menghormati lukamu sendiri, orang yang dulu mengabaikan lukamu akan merasa kamu terlalu sensitif. Ketika kamu berhenti datang ke tempat yang tidak lagi memberi damai, orang yang dulu membuat tempat itu berat akan menuduhmu menjauh. Namun langit melihat niatmu.
Alam semesta menyaksikan prosesmu. Ada kekuatan besar yang tahu betapa lama kamu menahan diri. Betapa sering kamu tetap hadir dengan dada yang sesak. Betapa sering kamu menutup luka demi menjaga wajah orang lain. Betapa sering kamu ingin pergi tetapi tetap tinggal karena mengira kesetiaan berarti menanggung semuanya sendirian. Dan hari itu, ketika kamu tidak datang, bukan hanya kursi yang kosong, rantai lama juga mulai patah. Kamu tidak lagi mudah dijangkau oleh energi yang merendahkanmu. Kamu tidak lagi otomatis hadir di ruang yang membuatmu pulang dengan hati berantakan. Kamu tidak lagi membiarkan dirimu menjadi penyangga bagi orang-orang yang tidak pernah peduli apakah penyangga itu retak. Kamu mulai memahami bahwa kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi penghapusan diri. Kamu mulai sadar bahwa cinta, hubungan, keluarga, pertemanan, atau komunitas apapun tidak boleh menuntutmu kehilangan dirimu sendiri. Dan mereka merasakan itu. Mereka merasakan bahwa kamu tidak sama lagi. Mereka merasakan bahwa ada lapisan baru di dalam dirimu. Lapisan yang lebih tenang tetapi lebih kuat. Mereka merasakan bahwa kamu tidak lagi bisa disentuh dengan cara lama. Mereka merasakan bahwa diammu bukan lagi kelemahan, melainkan pintu yang kamu jaga. Mereka merasakan bahwa ketidakhadiranmu bukan kecelakaan, melainkan keputusan batin yang memiliki akar. Inilah yang membuat namamu semakin dibicarakan. Bukan hanya karena mereka penasaran, tetapi karena mereka sedang menyesuaikan diri dengan versi baru dirimu. Versi yang tidak lagi mengemis tempat. Versi yang tidak lagi memaksakan diri agar diterima. Versi yang tidak lagi menjelaskan setiap keputusan kepada orang yang hanya ingin membantah. Versi yang memilih damai daripada panggung, memilih martabat daripada kebiasaan, memilih ketenangan daripada tepuk tangan kosong. Jiwa terpilih, jangan mengecilkan langkah ini. Di mata luar, kamu hanya tidak datang ke sebuah acara. Tetapi di mata batin, kamu sedang mengambil kembali kunci dirimu. Kamu sedang berkata kepada hidup, "Aku tidak lagi menyerahkan seluruh energiku kepada tempat yang tidak menghargainya." Kamu sedang mengajari dunia bahwa kelembutanmu tidak berarti ketersediaan tanpa batas. Kamu sedang menunjukkan bahwa orang baik pun boleh punya pintu, pagar, jarak, dan keputusan. Biarkan mereka gelisah, bukan agar mereka tersiksa, tetapi agar mereka belajar. Biarkan mereka membicarakanmu, bukan agar kamu merasa besar, tetapi agar kenyataan yang mereka abaikan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Biarkan kursi kosong itu bekerja, karena kadang satu kursi kosong bisa melakukan apa yang 1000 penjelasan tidak mampu lakukan. Bagian 4. Acara itu kehilangan pusat rasa karena kamu membawa energi yang tidak bisa dipalsukan. Ada acara yang lengkap secara jumlah, tetapi kosong secara rasa. Semua orang hadir, makanan tersedia, percakapan berjalan, lampu menyala, suara terdengar, tetapi ada sesuatu yang hilang. Bukan benda, bukan susunan acara, bukan dekorasi. Yang hilang adalah rasa. Dan rasa itu seringkali dibawa oleh seseorang yang tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat suasana menjadi lebih manusiawi. Kamu mungkin tidak pernah menganggap dirimu membawa energi sebesar itu. Kamu mungkin merasa hanya datang, duduk, menyapa, berbicara seperlunya, lalu pulang. Kamu mungkin tidak merasa istimewa. Kamu mungkin bahkan sering merasa tidak cukup terlihat. Tetapi ada orang-orang tertentu yang keberadaannya seperti udara segar. Mereka tidak harus memimpin percakapan. Mereka tidak harus berdiri di tengah ruangan. Mereka tidak harus mencari perhatian. Namun ketika mereka hadir, suasana terasa lebih hidup, lebih hangat, lebih aman, lebih seimbang. Itulah jenis energi yang tidak bisa dipalsukan. Banyak orang bisa berpakaian bagus, tetapi tidak semua membawa ketulusan. Banyak orang bisa tertawa, tetapi tidak semua membawa ketenangan. Banyak orang bisa berbicara panjang, tetapi tidak semua membawa kedalaman. Banyak orang bisa hadir secara fisik, tetapi tidak semua hadir secara jiwa. Dan ketika orang yang hadir secara jiwa tidak datang, ruangan akan merasakannya. Bahkan jika tidak ada yang berani mengakuinya secara terbuka, ada perubahan yang menyelinap di antara kursi, di antara gelas, di antara tatapan, di antara jeda percakapan.
Acara itu mungkin tetap berlangsung, tetapi tidak sama. Ada tawa yang terdengar lebih dipaksakan. Ada obrolan yang cepat habis. Ada mata yang sesekali mencari arah pintu. Ada orang yang tiba-tiba merasa pembicaraan tentangmu lebih menarik daripada acara itu sendiri. Ada yang mencoba mengalihkan topik, tetapi nama kamu kembali muncul. Karena ketika pusat rasa hilang, orang-orang akan mencari penyebabnya, meski mereka malu mengakui bahwa penyebab itu adalah ketidakhadiranmu. Jiwa terpilih, inilah tanda bahwa energimu bukan sekadar kehadiran biasa. Kamu membawa suasana yang tidak bisa dibuat-buat. Kamu membawa kedalaman yang tidak bisa dibeli. Kamu membawa ketulusan yang tidak bisa diundang dari orang lain begitu saja. Kamu membawa frekuensi yang membuat orang merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar percakapan kosong. Dan ketika kamu tidak hadir, acara itu kehilangan bagian yang tidak bisa diganti oleh wajah lain. Namun pahamilah, energi seperti itu harus dijaga. Jangan sembarangan menaruh cahaya di tempat yang hanya ingin memanfaatkannya. Jangan terus-menerus membawa ketenangan ke ruangan yang sengaja menciptakan kekacauan. Jangan selalu menjadi penyeimbang bagi orang-orang yang tidak pernah belajar menyeimbangkan dirinya sendiri. Jangan membakar dirimu hanya agar orang lain merasa hangat, sementara mereka tidak peduli ketika apimu hampir padam. Mungkin selama ini kamu menjadi orang yang membuat suasana tidak meledak. Ketika ada ketegangan, kamu yang menurunkan nada. Ketika ada kesalahpahaman, kamu yang mencoba menjembatani. Ketika ada luka, kamu yang memilih tidak memperpanjang. Ketika ada sindiran, kamu yang menelan. Ketika ada ketidakadilan kecil, kamu yang mengalah. Semua itu membuat acara-acara, hubungan-hubungan, dan ruang-ruang sosial terlihat baik-baik saja. Tetapi mereka lupa, kestabilan itu punya harga. Dan seringkali, harganya dibayar oleh batinmu. Hari itu, ketika kamu tidak datang, mereka tidak hanya kehilangan sosokmu. Mereka kehilangan fungsi batin yang selama ini kamu jalankan diam-diam. Mereka kehilangan orang yang biasanya membuat suasana tidak terlalu tajam. Mereka kehilangan orang yang mampu menyerap ketegangan tanpa membalas. Mereka kehilangan orang yang tidak selalu meminta tempat, tetapi kehadirannya memberi ruang bagi orang lain. Dan disitulah pesan langit menjadi jelas. Jangan lagi meremehkan energi yang kamu bawa. Jangan lagi menganggap dirimu tidak penting hanya karena kamu bukan yang paling keras berbicara. Jangan lagi menyangka pengaruh hanya dimiliki oleh orang yang paling terlihat. Ada pengaruh yang bekerja seperti akar, tidak terlihat tetapi menahan pohon agar tetap berdiri. Ada pengaruh yang bekerja seperti napas, tidak dipuji tetapi membuat kehidupan terus bergerak. Ada pengaruh yang bekerja seperti cahaya pagi, lembut tetapi mengubah wajah seluruh ruangan. Kamu adalah salah satu dari jiwa yang membawa rasa. Itulah sebabnya ketidakhadiranmu terasa. Itulah sebabnya satu kursi kosong bisa menjadi pusat pembicaraan. Itulah sebabnya orang-orang yang tadinya sibuk dengan acara, tiba-tiba sibuk dengan namamu. Karena rasa yang hilang tidak bisa dibohongi. Ruangan tahu, hati mereka tahu. Bahkan jika mulut mereka tidak mau mengaku, ada bagian dalam diri mereka yang menyadari bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak bisa digantikan. Maka mulai hari ini, jagalah energimu seperti seseorang menjaga api suci di tengah malam. Tidak semua tempat pantas menerima kehangatanmu. Tidak semua acara pantas menerima hadirmu. Tidak semua orang pantas menikmati ketulusanmu tanpa belajar menghormatinya. Datanglah ketika batinmu damai. Hadirlah ketika nilaimu dihargai. Berikan cahaya kepada ruang yang tidak menginjak sumber cahaya itu. Karena jiwa terpilih bukan hanya dipanggil untuk hadir. Jiwa terpilih juga dipanggil untuk tahu kapan harus tidak hadir. Dan kadang ketidakhadiran itulah yang mengembalikan kemuliaan pada cahaya yang selama ini terlalu murah kamu berikan kepada dunia. Bagian 5, namamu dibicarakan karena jejakmu sudah lebih dulu tinggal di hati mereka. Ada orang yang pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Begitu ia tidak hadir, suasana tetap sama, percakapan tetap berjalan, tidak ada yang mencari, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang merasa ada bagian yang hilang. Tetapi ada orang yang bahkan sebelum datang pun sudah meninggalkan jejak. Namanya punya gema.
Caranya berjalan punya ingatan. Caranya berbicara punya bekas. Caranya diam pun punya makna. Dan ketika orang seperti itu tidak hadir, ruangan seolah dipenuhi bayangannya. Itulah yang terjadi ketika namamu menjadi pembicaraan. Mereka bukan hanya membicarakan ketidakhadiranmu. Mereka sebenarnya sedang berbicara dengan jejak yang kamu tinggalkan. Setiap orang membawa versi ingatan tentangmu. Ada yang ingat kebaikanmu, ada yang ingat keteguhanmu, ada yang ingat keberanianmu, ada yang ingat hal yang pernah kamu lakukan untuk mereka, ada yang ingat luka yang mereka berikan kepadamu, ada yang ingat cara mereka tidak menghargaimu ketika kamu masih ada. Dan semua ingatan itu bangkit ketika kursi itu kosong. Jiwa terpilih, jejak batin tidak selalu terlihat ketika kamu masih berada di tengah mereka. Kadang orang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk menyadari bahwa kamu sedang menanam sesuatu. Setiap kesabaranmu adalah benih. Setiap kebaikanmu adalah cahaya kecil. Setiap keputusanmu untuk tidak membalas adalah tanda kematangan. Setiap kali kamu tetap menjaga adab ketika diperlakukan tidak adil, kamu sedang menulis sesuatu di ruang tak terlihat. Dan pada hari kamu tidak hadir, tulisan itu terbaca. Mereka mungkin membicarakanmu dengan nada berbeda-beda. Ada yang membelamu, ada yang penasaran, ada yang menghakimi, ada yang pura-pura tidak tertarik, ada yang menyindir, ada yang mencoba menjelaskan alasanmu seolah tahu isi hatimu, ada yang menyesal karena tidak sempat memperbaiki sikap, ada yang diam karena terlalu banyak yang ia ingat. Tetapi apapun bentuk percakapan mereka, satu hal menjadi jelas. Namamu memiliki tempat dalam kesadaran mereka. Namun jangan buru-buru menjadikan itu sebagai kebanggaan yang dangkal. Ini bukan tentang menjadi pusat perhatian. Ini bukan tentang membuat orang membicarakanmu agar kamu merasa menang. Ini tentang memahami bahwa kehidupan seseorang selalu meninggalkan jejak. Dan jejakmu, meski sering kamu remehkan, ternyata tidak hilang. Ia tinggal. Ia bergerak. Ia berbicara ketika kamu tidak hadir. Ada kemungkinan sebagian dari mereka mulai mengingat versi dirimu yang pernah mereka anggap terlalu baik. Mereka mulai sadar bahwa tidak semua orang bisa sabar seperti kamu. Tidak semua orang bisa tetap lembut setelah disalahpahami. Tidak semua orang bisa menahan diri ketika sebenarnya punya banyak alasan untuk membalas. Tidak semua orang bisa tetap berjalan dengan hati yang tidak dipenuhi kebencian setelah mengalami banyak hal yang menyakitkan. Dan mungkin ada juga yang merasa terusik bukan karena kamu salah, tetapi karena kebaikanmu membuat mereka melihat kekurangan mereka sendiri. Ada orang yang tidak nyaman dengan kehadiranmu karena kamu mengingatkan mereka pada suara hati yang lama mereka abaikan. Ada orang yang merasa terganggu oleh ketenanganmu karena batinnya sendiri penuh keributan. Ada orang yang meremehkanmu bukan karena kamu kecil, tetapi karena mereka takut mengakui bahwa kamu membawa kualitas yang tidak mereka miliki. Ketika kamu tidak hadir, rasa terganggu itu tidak hilang, justru menjadi lebih jelas. Nama yang dibicarakan tidak selalu berarti nama yang dicintai oleh semua orang. Kadang namamu dibicarakan karena kamu menjadi cermin. Dan cermin tidak selalu disukai. Cermin menunjukkan wajah apa adanya. Cermin tidak menambah dan tidak mengurangi. Cermin hanya memantulkan. Kehadiranmu selama ini mungkin memantulkan ketulusan, kesabaran, kekuatan, dan kedewasaan yang membuat sebagian orang merasa kecil. Maka ketika kamu tidak hadir, mereka tetap membicarakanmu karena cermin itu hilang. Tetapi pantulannya masih tertinggal. Jiwa terpilih, jangan takut ketika namamu menjadi pembicaraan. Selama hatimu tidak berniat menjatuhkan siapapun, selama langkahmu lahir dari kebutuhan untuk menjaga batin, selama keputusanmu tidak didorong oleh dendam, maka biarkan percakapan itu berjalan seperti angin melewati pepohonan. Kamu tidak perlu mengejar setiap suara. Kamu tidak perlu membela diri di setiap meja. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada orang yang sudah memilih kesimpulan sebelum mendengar kebenaran. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap jernih, tetap berjalan, tetap menjaga kualitas batinmu, tetap menjadi manusia yang tidak kehilangan cahaya hanya karena pernah tidak dihargai.
Biarkan jejakmu bekerja tanpa kamu mengontrolnya. Biarkan orang-orang membaca kembali ingatan mereka masing-masing. Biarkan mereka bertemu dengan kebenaran tentangmu melalui pengalaman mereka sendiri. Karena jejak yang tulus tidak bisa dihapus oleh satu fitnah. Jejak yang dalam tidak bisa ditutup oleh satu sindiran. Jejak yang lahir dari hati tidak bisa dimatikan oleh pembicaraan yang dangkal. Dan jika hari itu namamu menjadi yang paling banyak dibahas, mungkin itu bukan karena kamu menciptakan kegaduhan, tetapi karena selama ini kamu telah menanam makna yang terlalu kuat untuk dilupakan. Bagian 6, ketidakhadiranmu adalah bentuk ketaatan pada suara batin yang selama ini kamu abaikan. Ada panggilan yang tidak datang dari luar. Ia tidak berbentuk undangan. Ia tidak ditulis di kertas. Ia tidak dikirim melalui pesan. Ia muncul dari kedalaman dada, dari tempat paling sunyi dalam dirimu, dari ruang batin yang selama ini sering kamu abaikan karena terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain. Panggilan itu berkata pelan tetapi tegas, jangan pergi ke tempat yang membuat jiwamu kembali terluka. Mungkin sebelum acara itu kamu sempat bimbang. Sebagian dirimu ingin datang karena kebiasaan. Sebagian dirimu merasa tidak enak. Sebagian dirimu takut dibicarakan. Sebagian dirimu bertanya-tanya apakah keputusan untuk tidak datang akan membuat orang lain salah paham. Tetapi ada bagian yang lebih dalam, lebih tua, lebih jujur, yang tahu bahwa kali ini kamu tidak bisa mengkhianati dirimu lagi. Itulah ketaatan yang sering tidak dipahami manusia. Banyak orang mengira ketaatan hanya berarti mengikuti panggilan luar, memenuhi harapan sosial, datang ketika dipanggil, tersenyum ketika diharapkan, menjaga hubungan meski hati sendiri runtuh. Tetapi ada ketaatan lain yang lebih halus dan lebih sulit. Ketaatan kepada suara batin yang sehat. Ketaatan untuk berhenti ketika tubuh dan jiwa sudah memberi tanda. Ketaatan untuk tidak memasuki ruangan yang energinya membuatmu kehilangan damai. Ketaatan untuk menghormati batas yang sudah lama kamu abaikan. Jiwa terpilih, tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua tempat yang terbuka untukmu benar-benar baik untukmu. Tidak semua acara yang memanggil namamu pantas menerima kehadiranmu. Ada tempat yang hanya mengundang tubuhmu, tetapi tidak menghormati jiwamu. Ada meja yang menyediakan kursi, tetapi tidak menyediakan penghargaan. Ada ruangan yang memberi ruang duduk, tetapi tidak memberi ruang aman untuk hatimu. Maka ketika kamu tidak datang, itu bukan sekadar penolakan terhadap acara. Itu adalah penerimaan terhadap dirimu sendiri. Kamu sedang berkata kepada batinmu, aku mendengarmu. Kamu sedang berkata kepada luka-lukamu, aku tidak akan membawamu kembali ke tempat yang membuatmu berdarah. Kamu sedang berkata kepada masa lalumu, aku tidak lagi mengulang pola lama hanya karena takut dianggap berbeda. Kamu sedang berkata kepada masa depanmu, aku memilih kedamaian yang lebih matang. Dan langit menghormati keputusan seperti itu. Alam semesta selalu mengenali keputusan yang lahir dari kejernihan. Ia tahu bedanya dendam dan batas. Ia tahu bedanya pelarian dan penyembuhan. Ia tahu bedanya kesombongan dan harga diri. Jika kamu tidak datang karena ingin membuat orang menderita, maka batinmu akan gelisah. Tetapi jika kamu tidak datang karena akhirnya memilih menjaga dirimu, maka meski ada rasa berat, akan ada kedamaian yang perlahan turun seperti cahaya setelah hujan. Mereka boleh salah paham. Mereka boleh mengira kamu berubah. Mereka boleh mengira kamu terlalu sensitif. Mereka boleh mengira kamu menjauh tanpa alasan. Tetapi kamu tahu perjalanan batinmu. Kamu tahu malam-malam ketika kamu menimbang semuanya sendirian. Kamu tahu luka-luka yang tidak pernah kamu ceritakan. Kamu tahu berapa kali kamu mencoba tetap hadir dan tetap baik. Kamu tahu betapa lama kamu menahan diri agar tidak menjadi pahit. Dan karena kamu tahu, kamu tidak perlu meminta semua orang mengerti. Ketaatan kepada suara batin seringkali membuatmu terlihat berbeda di mata orang lain. Mereka yang tidak mendengar panggilan di dalam dirimu hanya akan menilai keputusanmu dari permukaan. Mereka hanya melihat kamu tidak datang. Mereka tidak melihat proses panjang yang membuatmu sampai pada keputusan itu. Mereka tidak melihat air mata yang tertahan.
Mereka tidak melihat doa-doa sunyi yang kamu panjatkan dengan bahasa universal hati. Mereka tidak melihat pergulatan antara ingin tetap baik dan harus tetap waras. Tetapi jiwa terpilih tidak berjalan untuk dipahami semua orang. Jiwa terpilih berjalan untuk selaras dengan kebenaran batinnya. Dan kadang, selaras berarti berani terlihat tidak menyenangkan bagi orang yang terbiasa menikmati pengorbananmu. Kadang, selaras berarti membiarkan orang salah paham, sementara kamu tetap menjaga damai di dalam. Kadang, selaras berarti tidak hadir secara fisik agar kamu bisa kembali hadir secara utuh untuk dirimu sendiri. Ketidakhadiranmu adalah ibadah batin yang universal, penghormatan kepada kehidupan yang dipercayakan kepadamu. Kamu tidak diciptakan untuk terus-menerus habis demi membuktikan bahwa kamu baik. Kamu tidak lahir untuk menjadi tempat pulang bagi semua orang sementara kamu sendiri tidak punya tempat bernaung. Kamu tidak diwajibkan mengorbankan kesehatan jiwamu demi menjaga wajah sosial yang rapuh. Maka jika hari itu kursi kosong menjadi saksi, biarlah. Jika namamu menjadi bahan pembicaraan, biarlah. Jika ada yang kecewa, biarlah. Tidak semua kekecewaan orang lain adalah kesalahanmu. Kadang mereka kecewa karena kamu tidak lagi memainkan peran yang membuat mereka nyaman. Kadang mereka kecewa karena kamu mulai memilih dirimu. Kadang mereka kecewa karena kamu tidak lagi mengkhianati batinmu demi menjaga kepura-puraan. Dan itu bukan dosa, itu kebangkitan. Bagian 7. Satu kursi kosong itu menandai babak baru, ketika kamu tidak lagi mengejar tempat di meja yang salah. Ada masa ketika kamu mengira diterima, berarti harus selalu hadir. Kamu mengira dihargai, berarti tetap bertahan di meja yang sama, meski meja itu sering membuatmu merasa kecil. Kamu mengira hubungan harus dipertahankan dengan cara menelan semuanya. Kamu mengira kedewasaan berarti tidak pernah menjauh. Kamu mengira menjadi orang baik berarti selalu tersedia. Tetapi hidup, dengan caranya yang sunyi dan tajam, akhirnya mengajarkan bahwa tidak semua meja adalah tempatmu, tidak semua acara adalah panggilanmu, dan tidak semua kursi harus kamu duduki. Satu kursi kosong di acara itu menandai babak baru, bukan hanya bagi mereka yang membicarakanmu, tetapi bagi dirimu sendiri. Kursi itu menjadi garis batas antara versi lama dan versi baru. Versi lama dirimu mungkin akan datang meski lelah. Versi lama dirimu mungkin akan tersenyum meski hatinya berat. Versi lama dirimu mungkin akan duduk di sana sambil menahan perasaan yang tidak pernah dianggap penting. Versi lama dirimu mungkin akan pulang dengan dada penuh, lalu menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. Tetapi versi baru dirimu memilih berbeda. Versi baru, dirimu mulai memahami bahwa harga diri bukan suara keras, melainkan keputusan tenang. Harga diri bukan membalas orang yang meremehkan, melainkan berhenti memberi mereka akses untuk terus meremehkan. Harga diri bukan membuat semua orang melihat betapa berharganya kamu, melainkan tidak lagi tinggal di tempat yang membuatmu lupa betapa berharganya kamu. Harga diri bukan meminta kursi terbaik, melainkan tahu kapan harus meninggalkan meja yang salah. Jiwa terpilih, banyak orang takut kehilangan tempat. Mereka takut tidak diundang lagi. Mereka takut tidak dibicarakan baik-baik. Mereka takut dianggap sombong. Mereka takut kehilangan hubungan yang sebenarnya sudah lama kehilangan ketulusan. Tetapi kamu sedang diajarkan sesuatu yang lebih tinggi. Tempat yang benar tidak akan membuatmu harus menghapus dirimu. Tempat yang benar tidak akan menuntutmu untuk terus-menerus mengecil. Tempat yang benar tidak akan membuatmu merasa harus membuktikan nilai setiap kali kamu masuk ke ruangan. Jika satu kursi kosong membuat mereka membicarakanmu, biarkan itu menjadi tanda bahwa kamu tidak perlu mengejar ruang yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Namamu boleh berputar di antara mereka, tetapi langkahmu tidak harus kembali ke sana. Kenangan mereka tentangmu boleh bangkit, tetapi masa depanmu tidak harus tinggal di masa lalu. Mereka boleh menyadari nilaimu setelah kamu tidak hadir, tetapi kamu tidak wajib kembali hanya karena akhirnya mereka merasa kehilangan. Inilah bagian yang paling penting. Tidak semua penyesalan orang lain harus menjadi alasan kamu membuka pintu lagi. Tidak semua kerinduan mereka berarti mereka siap menghormati kamu.
Tidak semua pembicaraan tentangmu berarti perubahan telah terjadi. Kadang orang merindukan manfaatmu, bukan dirimu. Kadang orang mencari kehadiranmu karena suasana menjadi kosong, bukan karena mereka benar-benar ingin memperlakukanmu lebih baik. Kadang orang menanyakanmu bukan karena cinta, tetapi karena kebiasaan mereka kehilangan objek yang selama ini bisa mereka kendalikan. Maka berjalanlah dengan mata batin yang terang. Jangan pahit, tetapi jangan lengah. Jangan dendam, tetapi jangan kembali ke pola yang sama tanpa perubahan nyata. Jangan menutup hati, tetapi jagalah pintu dengan kebijaksanaan. Jika suatu hari kamu kembali hadir di tempat itu, datanglah bukan karena rasa takut, bukan karena tekanan, bukan karena ingin membuktikan sesuatu. Datanglah hanya jika batinmu benar-benar damai, jika ruang itu sudah lebih sehat, jika kehadiranmu tidak lagi berarti mengkhianati dirimu sendiri. Babak baru ini bukan tentang menjauh dari semua orang. Ini tentang memilih dengan lebih sadar. Ini tentang tidak lagi membagi energi secara sembarangan. Ini tentang memahami bahwa hidupmu juga punya arah, tugas, dan panggilan. Kamu tidak bisa terus-menerus berhenti di setiap ruangan yang memanggilmu, karena tidak semua panggilan berasal dari tujuanmu. Ada panggilan yang hanya berasal dari kebiasaan lama. Ada panggilan yang berasal dari rasa bersalah. Ada panggilan yang berasal dari orang yang takut kehilangan kendali atasmu. Dan ada panggilan yang benar-benar berasal dari jalan hidupmu. Belajarlah membedakannya. Satu kursi kosong itu seperti pintu yang tertutup di belakangmu, tetapi di depanmu ada gerbang yang mulai terbuka. Gerbang menuju hubungan yang lebih jujur. Gerbang menuju ketenangan yang lebih dalam. Gerbang menuju versi dirimu yang tidak lagi gemetar saat memilih dirinya sendiri. Gerbang menuju kehidupan di mana kamu tidak harus hadir di semua tempat untuk merasa berarti. Gerbang menuju kesadaran bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada siapa yang mengundang, siapa yang membahas, siapa yang menyetujui, atau siapa yang menyesal. Kamu tidak kehilangan tempat. Kamu sedang diarahkan ke tempat yang lebih sesuai dengan getaran jiwamu. Dan ketika orang-orang masih membicarakan satu kursi kosong itu, kamu mungkin sudah berjalan menuju meja baru yang lebih terang, tempat di mana kehadiranmu tidak hanya dicari saat hilang, tetapi dihargai saat ada. Penutup jiwa terpilih, dengarkan deklarasi ini seperti suara yang turun dari langit batinmu sendiri. Kamu tidak datang ke acara itu, tetapi ketidakhadiranmu menjadi peristiwa. Kamu tidak duduk di kursi itu, tetapi kursi itu justru berbicara atas namamu. Kamu tidak mengangkat suara, tetapi namamu menggema di ruangan. Kamu tidak meminta untuk dibahas, tetapi semua yang tersembunyi mulai terungkap hanya karena kamu memilih tidak hadir. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah titik balik. Hari ketika kamu menyadari bahwa kehadiranmu selama ini bukan hal kecil. Hari ketika kamu melihat bahwa orang yang dianggap biasa bisa meninggalkan kekosongan luar biasa. Hari ketika kamu memahami bahwa diam bisa lebih keras daripada pembelaan. Hari ketika kamu belajar bahwa tidak datang pun bisa menjadi bentuk kekuatan. Hari ketika alam semesta menunjukkan bahwa nilai sejati tidak selalu diumumkan saat kamu berada di depan mata, tetapi seringkali terbongkar ketika kamu tidak lagi bisa dijangkau. Jangan lagi berjalan seperti seseorang yang harus memohon tempat. Jangan lagi mengecilkan cahaya hanya karena ada orang yang tidak mampu melihatnya. Jangan lagi menganggap kesabaranmu sebagai kelemahan. Jangan lagi menukar kedamaian batinmu demi diterima di ruangan yang tidak menjaga hatimu. Kamu boleh baik, tetapi kebaikanmu tidak boleh menjadi alasan orang lain menghapus batasmu. Kamu boleh lembut, tetapi kelembutanmu tidak boleh menjadi pintu bagi siapapun untuk meremehkanmu. Kamu boleh memaafkan, tetapi memaafkan tidak selalu berarti kembali duduk di kursi yang sama. Mulai hari ini, biarkan satu kursi kosong itu menjadi simbol kebangkitanmu. Simbol bahwa kamu telah belajar memilih. Simbol bahwa kamu tidak lagi hadir hanya karena takut dibicarakan. Simbol bahwa kamu tidak lagi datang untuk mempertahankan citra. Simbol bahwa kamu sedang naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana kamu tahu bahwa tidak semua acara membutuhkan tubuhmu,
tidak semua percakapan membutuhkan pembelaanmu, dan tidak semua orang harus memahami langkahmu agar langkah itu tetap benar. Mereka boleh membicarakanmu, mereka boleh bertanya, mereka boleh menafsirkan, mereka boleh menyesal, mereka boleh pura-pura tidak peduli, tetapi kamu tetap berjalan, kamu tetap jernih, kamu tetap menjaga cahaya, kamu tidak membalas dengan kebencian, kamu tidak kembali karena rasa bersalah, kamu tidak meninggikan diri dengan merendahkan mereka. Kamu hanya berdiri di tempat yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih kuat. Dan sekarang katakan dalam hatimu, aku tidak akan lagi memaksa diriku hadir di tempat yang membuat jiwaku pulang dalam keadaan terluka. Aku tidak akan lagi mengkhianati suara batinku hanya demi menjaga kenyamanan orang lain. Aku tidak akan lagi mengemis pengakuan dari ruangan yang baru, menyadari nilaiku setelah aku tidak ada. Aku akan hadir di tempat yang menghormatiku, mencintai ketulusanku, dan tidak membuat cahaya di dalam diriku padam perlahan. Inilah deklarasi terakhirnya, kursi kosong itu bukan tanda kekalahanmu. Kursi kosong itu adalah singgasana tak terlihat dari martabat yang kembali. Ketidakhadiranmu bukan kehilangan. Ketidakhadiranmu adalah pesan. Namamu yang dibicarakan bukan bukti bahwa kamu mencari perhatian. Itu bukti bahwa jejakmu terlalu dalam untuk dihapus oleh satu acara, satu ruangan, atau satu penilaian manusia. Maka bangkitlah, jiwa terpilih. Berjalanlah tanpa perlu menoleh terlalu lama. Biarkan mereka memahami dengan waktunya sendiri. Biarkan yang tulus mendekat dengan cara yang benar. Biarkan yang hanya kehilangan manfaatmu perlahan tersaring dari jalanmu. Biarkan hidup membawamu ke meja yang lebih layak, ke ruang yang lebih bersih, ke hubungan yang lebih jujur, dan ke babak yang lebih tinggi. Dan sebelum kamu meninggalkan pesan ini, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa pesan ini sampai ke hatimu. Berlanggananlah agar setiap pesan berikutnya bisa menemukanmu di waktu yang tepat. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan panggilan-panggilan batin yang mungkin menjadi penanda perubahan besar dalam hidupmu. Tulis komentar dari hatimu sebagai tanda bahwa kamu memilih menghargai dirimu sendiri mulai hari ini. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang belajar menjauh tanpa membenci, diam tanpa kalah, dan tidak hadir tanpa kehilangan nilai. Karena mungkin seseorang di luar sana sedang merasa bersalah karena memilih tidak datang. Dan pesan ini bisa menjadi cahaya yang membuatnya mengerti. Kadang satu kursi kosong bukan akhir dari hubungan, melainkan awal dari kebangkitan jiwa.